Shalom anak-anak semua, selamat hari Minggu. Nah, senang sekali hari ini Encik Mary dan juga Encik Mei kembali menyapa anak-anak di rumah lewat ibadah sekolah minggu. Ya, anak-anak di rumah pasti semuanya sudah siap untuk beribadah ya. Karena itu, mari kita siapkan hati, kehidupan kita untuk datang, memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan memulaikan ibadah kita saat ini. Anak-anak semua diajak untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu pujian, senang-senang memuji Tuhan. Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepuklah tangan. Hei, senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepuklah tangan. Janganlah malu, janganlah malas, Yesus Tuhan pun senang dipuji. Melompat-lompat seperti daun, menari-nari memuji Tuhan. Ayo anak-anak, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau katakan senang-senang memuji Tuhan. Senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepuklah tangan. Senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepuklah tangan. Janganlah malu, janganlah malas, Yesus Tuhan pun senang dipuji. Melompat-lompat seperti daun, menari-nari memuji Tuhan. Nah anak-anak, sekarang kita mau berdoa. Semuanya sikap doa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu oleh karena kasih dan penyertaan-Mu Tuhan yang selalu Engkau nyatakan dan sudah kami rasakan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu lewat ibadah sekolah minggu. Di mana saja Tuhan kami mau beribadah, biarlah Tuhan Engkau yang akan memberkati kami semua, sehingga anak-anak sekolah minggu bisa mengikuti ibadah dengan baik, sehingga pujian penyembahan kami saat ini boleh berkenan kepadamu. Seluruh rangkaian ibadah sekolah minggu kami saat ini Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak masih suka memuji Tuhan? Suka Ci. Senang memuji nama Tuhan? Senang semua ya. Nah, pastinya juga senang jadi anak Tuhan. Tuhan Yesus juga sangat senang dengan anak-anak yang selalu bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus juga senang dengan anak-anak yang melakukan kebaikan, yang tidak suka berbohong dan tidak nakal. Nah, sekarang kita masih memuji Tuhan, masih tetap berdiri, kita menyanyikan lagu Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa, bohong, bohong, bohong itu dosa, bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan tak boleh nakal. Nakal, nakal, nakal itu dosa, nakal,
Tuhan tak boleh nakal. Nah, anak-anak tidak boleh nakal ya, tidak suka berbohong. Senang jadi anak Tuhan, aku senang. Jadi anak Tuhan, aku senang. Jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Nakal, nakal, nakal itu dosa. Nakal, nakal, nakal itu dosa. Nakal, nakal, nakal itu dosa. Anak Tuhan tak boleh nakal. Nah, Encik persilakan untuk duduk kembali. Ya, anak-anak di rumah, saat ini mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu, mari kita memuji Tuhan dengan lagu yang berkata, baca kitab suci, doa tiap hari. Kita melakukan baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, kami persilakan kepada Encik Lady untuk membawakan cerita firman Tuhan. Shalom anak-anak yang ada di rumah, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Encik Lady. Nah, tadi kita sudah bernyanyi, memuji Tuhan. Nah, sekarang waktunya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, mari siapkan hati, duduk yang manis. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, anak-anak kita akan berdoa. Nah, sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Engkau berkati kami, berkati anak-anak yang akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Engkau berikan mereka roh hikmat takut akan Tuhan, agar mereka boleh mendengarkan cerita dengan baik. Berkati juga Encik Lady yang akan bercerita. Engkau tahu kelemahan, kekurangannya, tapi Engkau mau berkati dia, agar dia boleh berkata-kata hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, kali ini Enci akan bercerita terambil dari kitab Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Nah, anak-anak,
setiap saat waktu berdoa, bait Allah itu akan ramai. Nah, akan ramai dengan orang-orang yang akan datang berdoa di bait Allah. Ada yang datang sendirian, ada yang datang bersama keluarga, ada yang datang bersama teman-teman. Nah, termasuk juga murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus dan Yohanes. Nah, Petrus dan Yohanes ini mereka akan pergi berdoa di bait Allah. Nah, di depan bait Allah itu ada seorang yang lumpuh. Orang lumpuh ini dia lumpuh sejak lahir. Dia tidak bisa berjalan. Nah, pasti anak-anak merasa heran. Dia kan lumpuh, dia kan tidak bisa berjalan. Siapa yang membawa dia ke sana? Nah, ternyata adik-adik ada orang yang menggusung orang lumpuh ini. Mengangkat orang lumpuh ini sehingga mereka meletakkan orang lumpuh ini di depan bait Allah. Jadi ada orang yang mengangkat orang lumpuh ini untuk duduk di depan bait Allah. Nah, pada saat orang-orang masuk ke dalam bait Allah, ternyata orang lumpuh ini dia meminta-minta sedekah kepada orang yang akan masuk ke bait Allah. Dia meminta uang. Kalau ada orang mau masuk di bait Allah, orang lumpuh bilang, "Tuan, Tuan, berikan aku uang. Aku mau beli makanan untuk aku makan hari ini." Dan orang-orang yang melihat orang lumpuh ini, mereka memberikan uang kepada orang lumpuh ini. Nah, Petrus dan Yohanes akan masuk ke bait Allah. Dan mereka melihat orang lumpuh itu duduk di depan bait Allah. Kemudian orang lumpuh ini berkata kepada Petrus dan Yohanes, "Tuan, Tuan, berikan aku uang. Aku mau makan, aku mau beli makanan." Kemudian Petrus dan Yohanes mendekat kepada orang lumpuh itu. Dan Petrus dan Yohanes berkata kepada orang lumpuh itu, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang aku punyai akan kuberikan kepadamu." Dan Petrus lagi berkata, "Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Nah, tiba-tiba orang Nazaret itu, orang lumpuh itu, dia berdiri, kakinya menjadi kuat. Yang dulunya dia kakinya lemah, tidak bisa berdiri, akhirnya dia bisa berdiri. Kemudian dia melonjak kegirangan, kemudian dia berkata, "Hore, hore, aku sudah sembuh. Tuhan sudah menyembuhkanku. Tuhan sudah menyembuhkanku. Terima kasih Tuhan." Nah, orang lumpuh itu bisa berjalan. Setelah sekian lama dia tidak bisa berjalan, akhirnya dia bisa berjalan. Karena girangnya orang lumpuh ini, dia sudah bisa berjalan, dia berjalan terus. Dia menikmati kesenangannya dengan berjalan. Dia berjalan ke sana kemari, dia berjalan ke sana kemari, sehingga banyak orang melihat dia. Orang melihat orang lumpuh itu bilang, "Oh, orang lumpuh itu yang duduk di depan bait Allah, yang selalu meminta-minta. Kalau orang masuk di bait Allah, dia akan meminta. Ternyata sekarang dia sudah sembuh, dia sudah bisa berjalan." Orang-orang pada saat itu menjadi takjub dan merasa heran akan mujizat yang terjadi saat itu. Pada saat itu semua orang memuji-muji nama Tuhan. Nah, anak-anak, dari cerita ini Enci mau bertanya kepada anak-anak.
Nah, pada saat anak-anak sakit, apa yang anak-anak rasakan? Enak tidak? Pasti tidak enak, ada sakit kepala, sakit flu, terus panas, anak-anak akan sakit itu kepala, baru tidak bisa berjalan, sudah bisa tiduran. Nah, jadi biasa kalau anak-anak sakit, mama akan membawa ke dokter, minum obat, jadi anak-anak sembuh. Nah, Inci mau bertanya, kalau anak-anak sudah sembuh, apakah anak-anak akan seperti orang lumpuh itu yang berterima kasih kepada Tuhan sudah disembuhkan? Nah, anak-anak, kalau anak-anak sakit terus sudah sembuh, anak-anak harus berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menyembuhkan anak-anak. Tuhan sembuhkan itu lewat makanan, minuman, obat-obatan. Itu semua Tuhan pakai untuk anak-anak bisa sembuh. Jadi, Cik pesan anak-anak selalu mengucap syukur dalam segala hal. Baik anak-anak itu sakit ataupun anak sehat, anak-anak terus mengucap syukur kepada Tuhan. Anak-anak percaya bahwa tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus yang baik dan Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita. Nah, demikianlah cerita Enci hari ini. Sekarang kita ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini terdapat dalam Mazmur 30 ayat 3. Mazmur 30 ayat 3. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong dan Engkau telah menyembuhkan aku. Sekali lagi ya ayat hafalannya. Mazmur 30 ayat 3 berkata, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong dan Engkau telah menyembuhkan aku. Nah, kalau sudah hafal, kirim videonya ke grup WA masing-masing kelas. Oke, jangan lupa kirim video ke grup WA kelas masing-masing. Nah, sampai di sini Encik cerita Encik kembalikan kepada Encik Mei dan Encik Mary. Anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan Yesus memakai Bapak Petrus untuk menyatakan atau mengadakan mujizat. Sehingga dengan pimpinan dan kuasa Roh Kudus, Bapak Petrus bisa menyembuhkan orang lumpuh yang tadinya tidak bisa berjalan, sekarang dia bisa berjalan. Jadi Tuhan Yesus itu bisa memakai siapa saja untuk menyatakan kasih dan mujizatnya, termasuk anak-anak juga yang di rumah. Oke anak-anak, sekarang kita akan memberikan persembahan, dan untuk persembahannya anak-anak boleh langsung antar di gereja atau boleh lewat rekening bank atas nama Bendahara Sekolah Minggu. Boleh ditransfer di nomor rekening di bawah ini. Oke, saat ini kita akan berikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu yang berkata Hati Senang. Hati senang ya ya, hati senang ya ye, hati senang di dalam Tuhan. Hati senang, hati
semuanya dalam sikap berdoa, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau Allah yang baik, Allah yang senantiasa menjaga kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami sudah boleh memberikan persembahan kami, kiranya Engkau memberkati persembahan kami sehingga boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Engkau juga memberkati kedua orang tua kami yang selalu menjaga dan memimpin kami di rumah kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita saat ini. Enci undang anak-anak semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Besar dan Perkasa Allah Kita. Seperti firman Tuhan kita tadi, di mana Tuhan Yesus itu sangat berkuasa. Dia sanggup melakukan perbuatan-perbuatan besar, perbuatan-perbuatan yang ajaib. Ya, kita akan melakukan besar dan perkasa Allah kita. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Sekali lagi, besar dan perkasa Allah kita. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Nah, anak-anak, untuk doa penutup kami persilakan Encik Lady untuk memimpin kita dalam doa. Dipersilakan. Nah, anak-anak, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai berakhirnya. Dan jadikan kami, Tuhan, anak-anak yang tahu berterima kasih, tahu bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang anak-anak rasakan, baik anak-anak dalam keadaan sakit maupun anak-anak dalam keadaan sehat. Yakinkan kepada anak-anak bahwa hanya Tuhan Yesus saja yang sanggup menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dan yakinkan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi anak-anak, Tuhan yang selalu melakukan perkara-perkara besar dalam kehidupan ini. Kami berdoa juga buat anak-anak, Engkau sehat-sehatkan mereka agar minggu depan mereka boleh ikut ibadah lagi. Dan kepada enci-enci yang akan mengambil bagian untuk pelayanan minggu depan, Engkau berkati mereka, kesehatan, kekuatan selalu menjadi bagian kehidupan mereka, agar pelayanan ini untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya anak-anak, ibadah kita selesai. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Dadah. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah
cintamu.